Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan Google Meeting pada siang hari ini. Pertama-tama kepada Bu Asni Suryani Lubis, SPD MPD yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Lisa Faustina, bertugas sebagai moderator pada diskusi kali ini. Saya sebagai moderator pada kelompok 5, yaitu mempresentasikan hasil diskusi, yaitu kimia unsur periode ketiga. Adapun anggotanya itu ada saya sendiri, Lisa Faustina. Saya Muhammad Nur Habib. Saya Arwah Hanifah. Saya Pavita Kinasi Purwanto. Saya Muhammad Rival Islami. Saya Miranti Zafira. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama. Sebelumnya untuk yang belum mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Bagi yang sudah mengaktifkan kameranya, terima kasih. Selanjutnya ini ada penyampaian materi, dipersilakan untuk para presenter. Presenter pertama ada Muhammad Nur Habib. Kepada Muhammad Nur Habib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presenter pertama. Unsur-unsur periode 3. Unsur kimianya ada 11Na atau natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Dan untuk golongannya natrium itu logam alkali, magnesium logam alkali tanah, aluminium logam pasca transisi, silikon untuk golongan metaloid, fosfor golongan non-logam poliatomik, sulfur golongan non-logam poliatomik, klorin golongan non-logam diatomik, argon golongan gas mulia. Untuk konfigurasi elektronnya natrium 3s1, magnesium 3s2, aluminium 3s2 3p1, silikon 3s2 3p2, fosfor Ne3s2 3p3, sulfur Ne3s2 3p4, klorin Ne3s2 3p5, dan argon Ne3s2 3p6. Mengapa disebut periode 3? Unsur periode 3 adalah unsur-unsur pada baris atau periode ketiga tabel periodik. Artinya unsur-unsur tersebut memiliki jumlah kulit utama 3 dan jumlah elektron valensi yang berbeda. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada presenter kedua, yaitu Miranti Zafira. Perkenalkan, nama saya Miranti Zafira. Sebelumnya maaf jika video atau kameranya tidak terlihat dan suaranya putus-putus karena jaringan tidak mendukung. Selanjutnya saya akan membacakan sifat kimia periode 3. Yang pertama ada sifat kimia unsur periode jari-jari atom dari kiri ke kanan berkurang. Yang kedua, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan cenderung bertambah. Yang ketiga, ada unsur logamnya dari kiri ke kanan semakin berkurang, reaktifannya, dan unsur non-logamnya bertambah. Yang keempat, sifat reduktor dari kiri ke kanan berkurang. Yang kelima, sifat oksidator dari bertambah kiri ke kanan. Yang keenam, sifat asam dari kiri ke kanan bertambah. Yang ketujuh, sifat basa dari kiri ke kanan berkurang. Slide selanjutnya ada grafik dari jari-jari atom dan energi ionisasi pertama dan grafik
elektronegativitas Pauling. Selanjutnya saya akan membacakan sifat fisis periode 3. Yang pertama itu ada titik leleh dan titik didih. Poin pertama ada natrium, magnesium, dan aluminium mempunyai ikatan logam. Bertambahnya jumlah elektron, valensi kekuatan ikatan logam meningkat dari natrium hingga aluminium, sehingga titik leleh dan titik didihnya meningkat. Poin kedua ada silikon mempunyai struktur kovalen raksasa seperti intan. Zat dengan struktur kovalen raksasa mempunyai titik leleh serta titik didih yang sangat tinggi. Poin ketiga ada fosforus, sulfur, klorin, dan argon terdiri atas molekul-molekul nonpolar sehingga hanya dikukuhkan oleh gaya van der Waals yang relatif lemah. Oleh karena itu, titik leleh dan titik didihnya relatif lemah. Terima kasih. Selanjutnya ada presenter ketiga yaitu Muhammad Rivaldo Islami. Baik, terima kasih. Yang kedua, energi ionisasi. Menurut grafik bahwa energi ionisasi magnesium lebih besar daripada aluminium dan energi ionisasi fosfor lebih besar daripada sulfur. Penyimpangan ini terjadi karena unsur golongan 2A atau magnesium dan golongan 5A atau fosforus mempunyai konfigurasi elektron yang relatif stabil. Sementara itu, aluminium dan sulfur mempunyai satu elektron yang terikat agak lemah. 3. Sifat logam dan non-logam. Natrium, magnesium, dan aluminium merupakan logam sejati. Natrium, magnesium, dan aluminium larut dalam asam membentuk kation tunggal Na+, Mg2+, dan Al3+. Silikon tergolong metaloid dan bersifat semikonduktor. Fosforus, berang, dan klorin merupakan non-logam. Padatan ketiga unsur tersebut tidak menghantarkan listrik. Klorin dan belerang membentuk anion tunggal, yaitu Cl- dan S2-. Adapun fosforus hanya membentuk anion poliatomik seperti PO4 3- dan PO3 3-. Dan di sini ada data sifat fisis untuk unsur-unsur periode ketiga, yaitu Na, nomor atomnya 11, Mg12, Al13, Si14, P15, S16, Cl17, Ar18. Dan konfigurasi elektronnya yaitu NaNe3S1, MgNeS3S2, AlNe3S2 3P1, SiNe3S2 3P2, PNe3S2 3P3, SNe3S2 3P4, ClNe3S2 3P5, ArNe3S2 3P6. Energi ionisasinya yaitu Na496, Mg738, Al578, Si786, P1012, S1000, Cl1251, Ar1527. Titik lelehnya yaitu Na98, Mg649, Al660, Si1410, P44, S113, Cl-101, Ar-184-2. Titik didihnya yaitu Na883, Mg1990, Al2467, Si2680, P280, S445, Cl-35, Ar-185-7. Oke, selanjutnya presenter keempat yaitu Adwa Hanifah, dipersilahkan. Maaf, masih Rivaldo, maaf. Struktur Na yaitu kristal logam, Mg kristal logam, L kristal logam, Si kristal kovalen raksasa, P molekul poliatomik, S molekul poliatomik, Cl molekul diatomik, Ar molekul monoatomik. Dan di sini ada tingkat oksidasi tertingginya Na1, Mg+2, Al+3, Si+4, P+5, S+6, Cl+7, Ar-. Dan di sini ada afinitas elektron Na-53, Mg230, Al-44, Si-134, P-72, S-200, Cl-349, Ar-35. Dari sini ada keelektronegatifan Na
0,9, Mg 1,2, Al 1,5, Si 1,8, P21, S 2,5, HCl 3,5, 3,0, dan Air min. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya ada presenter keempat yaitu Adwa Hanifah. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi kali ini. Sifat pereduksi dan pengoksidasi periode ketiga. Daya pereduksi unsur periode ketiga berkurang dari kiri ke kanan. Sebaliknya, daya pengoksidasi bertambah. Jadi, pereduksi terkuat adalah natrium, sedangkan pengoksidasi terkuat adalah klorin. Kecenderungan tersebut sesuai dengan energi ionisasi yang cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Natrium, magnesium, dan aluminium tergolong pereduksi kuat tetapi berkurang dari natrium ke aluminium. Natrium bereaksi hebat dengan air dengan mudah mereduksi air, membentuk natrium hidroksida dan gas hidrogen. Next. Sifat asam basa hidroksida unsur periode ketiga. Hidroksida unsur periode ketiga dapat dinyatakan sebagai MOH X5 dengan M unsur periode ketiga kecuali argon dan X nomor golongan. Sifat hidroksida unsur periode ketiga tergantung pada perbedaan keelektronegatifan dari unsur periode ketiga dan oksigen. Jika perbedaan tersebut besar, ikatan M dan O bersifat ionik dan hidroksida bersifat basa dalam air melepas ion OH-. Jika perbedaan tersebut kecil, ikatan M sampai O akan bersifat kovalen dan tidak dapat melepas ion OH- lagi. Ikatan OH- bersifat polar, maka ikatan tersebut dapat mengalami hidrolisis hingga melepas ion H+ dan larutannya bersifat asam. Sifat asam basa hidroksida unsur-unsur periode ketiga. Rumus kimia hidroksida dari NOH-nya ionik, MgOH2-nya ionik, AlOH3-nya ionik kovalen, SiOH4, H2SiO3-nya kovalen, POH5, H3PO4-nya kovalen, SOH6, H2SO4 kovalen, ClOH7, HClO4-nya kovalen. Sifat asam basa NaOH-nya basa kuat, MgOH2-nya basa kuat, AlOH3-nya amfoter, SiOH4, H2SiO3-nya asam sangat lemah, POH5, H3PO4-nya asam lemah, SOH6, H2SO4-nya asam kuat, ClOH7, HClO4 sangat kuat. Oke, selanjutnya ke presenter kelima yaitu Pavita Kinasi. Kepada Pavita Kinasi dipersilahkan. Baik, kegunaan unsur periode 3. Natrium. Unsur Na banyak digunakan dalam pembuatan tetraetilit, reduksi biji besi, lampu kabut, pengawetan makanan, dan untuk penyedap makanan. Magnesium. Unsur Mg digunakan dalam memproduksi grafit dalam cast iron, bahan tambahan dalam konvensional perpolan, agen produksi dalam produksi uranium murni, dan berbagai logam lainnya. Aluminium. Unsur Al banyak digunakan dalam alat-alat dapur berkabel bertegangan tinggi, pembuatan bingkai jendela, dan rangka pesawat terbang. Silikon. Unsur Si banyak digunakan dalam kalkulator dan mikrokomputer, dalam serat optik, dan digunakan juga untuk operasi plastik. Fosfor. Unsur P digunakan dalam pupuk, bahan baku dalam pembuatan gelas spesial, dan untuk memproduksi baja dan perunggu fosfor. Slide selanjutnya.
Sulfur. Unsur S banyak digunakan dalam produksi kertas sulfit dan kertas lainnya, mensterilkan alat pengasap, serta digunakan sebagai salah satu bahan baku korek api. Klorin. Unsur Cl digunakan sebagai disinfektan, pemutih kertas, dan pada proses pembuatan tekstil untuk menghasilkan air yang terklorinasi. Yang terakhir ada argon. Unsur Ar banyak dimanfaatkan dalam pembuatan bola lampu pijar dan kelas stainless steel. Oke, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Kami membuka 5 pertanyaan. Sebelumnya saya akan membacakan untuk tata tertibnya terlebih dahulu. Bagi kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur angkat tangan dan mengaktifkan kamera maupun menyalakan mikrofonnya. Untuk kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, Airin. Mohon maaf, untuk kamera saya tidak on cam karena ada masalah. Oke. Next, pertanyaannya yaitu, apakah unsur-unsur periode ketiga terdapat bebas di alam dalam bentuk senyawa dari kelompok 2? Oke, baik. Terima kasih. Akan kami tampung terlebih dahulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Zili, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Zili Aulia Ahmad dari kelompok 1 ingin bertanya. Apa saja yang mempengaruhi kereaktifan unsur periode ketiga? Oke, baik. Terima kasih. Akan kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada 3 pertanyaan lagi. Oke, Coach. Dipersilakan, Coach. Saya Coach Kesto Hidayat dari kelompok 1 ingin bertanya, pada unsur periode ketiga, unsur apakah yang memiliki sifat pengoksidasi paling kuat? Oke, baik, Coach. Terima kasih. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, dia ingin bertanya lagi. Oke, Dela. Dipersilakan, Dela. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa nyala kameranya karena sedang di jalan. Iya, baik. Saya Dela Zena Patricia dari kelompok 3, izin untuk bertanya, apa tujuannya dikembangkannya pengelompokan unsur-unsur mulai dari triade? Oke, terima kasih. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. 1 pertanyaan lagi kami buka untuk ada yang mau bertanya. Satu pertanyaan lagi. Oke, mungkin sambil menunggu, kami akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari Airin akan dijawab oleh A2. A2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Airin yang tadi. Oke, jadi pertanyaan dari Airin, apakah unsur-unsur periode ketiga terdapat bebas di alam dalam bentuk senyawa? Jawabannya iya, Ar dan S. Apakah sudah Baik. puas? Gimana, Airin? Oke.
Selanjutnya mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari Dela yang akan dijawab oleh Pak Vita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dela. Pertanyaannya, apa tujuan dikembangkannya pengelompokan unsur-unsur mulai dari triade? Jawabannya adalah untuk memudahkan kita mempelajari sifat-sifat unsur yang telah ada dan memprediksi unsur-unsur yang belum ditemukan keberadaannya. Apakah sudah pas? Sudah, baik, terima kasih. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Zile Aulia akan dibacakan oleh Miranti Zafira. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Zili. Pertanyaannya, apa saja yang mempengaruhi kereaktifan unsur periode 3? Saya akan menjawab, jawabannya adalah dipengaruhi oleh kemampuan melepaskan elektron pada kulit terluar ya. Apakah sudah jelas, Jili? Sudah, Miran. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, itu ada ya Malika. Dipersilakan Malika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Kaila, absen 20 dari kelompok 4. Ingin bertanya, mengapa sih sifat logam unsur periode 3 semakin ke kanan, semakin berkurang? Terima kasih. Oke, terima kasih Malika. Pertanyaannya akan kita tampung terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Selanjutnya ada pertanyaannya Quds, tadi akan dijawab oleh Muhammad Rivaldo Islami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Coach, yaitu pada unsur periode ketiga, unsur apakah yang memiliki sifat pengoksidasi paling kuat? Yaitu jawabannya adalah Cl atau klorin. Apakah sudah puas? Puas. Siap. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Malika yang akan dijawab oleh Muhammad Nur Habib. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Malika, itu mengapa sifat logam unsur periode 3 semakin ke kanan semakin berkurang. Karena kemampuan unsur untuk dapat melepas atau menerima. Apakah dapat dicerna atau mengerti? Mengerti. Baik, terima kasih. Ya, mengerti. Makasih, Habib. Oke, selanjutnya, karena sesi tanya jawabnya sudah selesai, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya kita akan pembacaan kesimpulan oleh Naturoland. Kepada Muhammad Rivaldo Islami, dipersilahkan. Baik, saya akan menyimpulkan materi tersebut. Jadi di sini yaitu unsur-unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang memiliki 3 kulit. Di sini ada 8 unsur, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Sifat keperiodekan ini untuk unsur periode ketiga yaitu jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil, energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar, dan elektronegativitas dari kiri ke kanan bertambah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada diskusi melalui Google Meeting pada hari ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Absennya Ya, jangan lupa terima kasih. di Terima kasih.